Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembelajarannya saya contohkan ini untuk install Debian. Ini Debian yang digunakan yaitu versi 8. Untuk menginstalnya yang pertama harus dilakukan di sini ada new ya atau baru di sini. Kemudian kamu silakan buat misalkan Debian TKJ 2. Bebas untuk namanya silakan. Di sini ada folder mesin. Kamu bisa rubah sesuai dengan keinginan. Silakan. Alangkah baiknya kamu masuk ke dokumen di sini. Buatlah nama kamu. Bisa dipahami? Bisa untuk membuat folder di sini. Ya, buat folder, buat nama kamu. Nah, nanti simpan. File PHD-nya kamu simpan. Ya, file PHD-nya kamu simpan di sini. Kemudian tipenya Linux, versinya Debian 64. Harus diperhatikan, jika ada Debian 32 dan 64 yang muncul dua-duanya, kamu pilih 64. Ya, bisa dipahami. Kalau yang munculnya cuma 32, pakailah yang 32. Tidak apa-apa. Itu. Kita pakai yang 64. Selanjutnya klik untuk memori. Udah segini saja sudah cukup. Bawaan sistemnya cukup. Lanjut. Buat hard disk. Kemudian jika sudah mempunyai PHD atau PDI-nya, kamu bisa gunakan di sini, bisa mencarinya. Ya, tadi fungsinya menyimpan folder itu di nama kamu supaya bisa dipanggil kembali. Begitu. Ketika di sininya dihapus, itu bisa dipanggil kembali. Ya, jadi karena kita masih membuat, kita buat di sini, buat kemudian jadikan PHD supaya bisa dikopikan nanti sama kita. Lanjut, dialokasikan. Oke, ini buat ukuran hard disk. Ya, ukurannya bebas, bisa ditambah pun buat. Nah, kamu bisa dilihat di sini di penyimpanan strip optik masih kosong. Kamu masukkan dulu strip optiknya di mana? Di pengaturan. Pengaturan. Nah, di sini ada penyimpanan atau yang kalau yang menggunakan bahasa Inggris itu storage ya, penyimpanan. Kamu klik di sini ada logo kaset kosong. Nah, di sini klik. Kemudian di pinggirnya ada logo kaset, kemudian ada tanda panah. Itu menandakan bahwa di dalamnya itu ada pilihan lagi, ada choice lagi. Bisa dipahami sampai sini? Jika menggunakan DPD, maka akan muncul host drive. Host drive-nya itu tergantung penyimpanannya. G, F, tergantung PC-nya itu. Bisa dipahami sampai sini? Kalau menggunakan ISO, kamu bisa mencarinya di sini. Kalau di sini belum ada ya, kalau belum ada, kamu cari di sini. Cari ISO-nya. Tambahkan. Nah, di sini ya karena ini udah di set, jadi ini buat ISO-nya. ISO. Di sini versinya itu ada 7, ada 8. Kita pakai yang 8. Klik. Tuh, mau yang 7, yang 8 bebas. Kalau sudah diklik open. Nah, di sini pastikan untuk di sininya Debian ISO 7. Pilih oke. Kalau sudah di sini muncul Debian ISO 1, DPD 1.
Gitu. Kalau install itu di PD 1, jangan di PD 2. Kalau sudah pilih oke. Pastikan di sininya sudah Drip Optik Debian. Bisa dipahami? Bisa sampai sini? Kalau sudah, kita langsung mulai. Klik mulai. Kalau install itu tergantung kecepatan memori. Memori laptop, memori PC, semakin besar memori semakin cepat. Kalau diminta seperti ini, kamu pilih Debian berapa tadi? Debian 8, DPD-nya DPD 1. Klik. Nah, ini pastikan sudah mulai. Nah, di sini harus diperhatikan. Ketika muncul seperti ini, kamu pilih yang install biasa saja. Install yang ini. Tanpa ada grafik install. Install biasa, ini hanya install CLI-nya saja. Kalau ini plus grafiknya. Gitu. Kita pilih yang install ini saja. Install tanpa grafik. Menggunakan, kalau sudah seperti ini, kamu harus menggunakan keyboard langsung. Enter. Disiapkan catatannya. Nah, disiapkan. Oke, siap. Di sini muncul language. Ini diminta untuk apa? Bahasa. Language-nya itu bahasa Inggris saja. Ya. So, sambil lihat ke depan. Enter langsung. Kemudian lokasi. Lokasinya kita langsung saja. Enter lagi. Kemudian untuk bahasa yang akan digunakan American English. Oke. Oh, lumayan lama nih. Nah, muncul hostname. Hostname di sini, karena kita menginstal Debian, kita kasih nama Debian saja. Supaya tidak bentrok dengan kalian. Ingat, tanpa spasi. Debian, oke, udah saja. Ataupun bisa diganti, misalkan server Debian, boleh ditambah. Tapi jangan pakai spasi. Pengganti spasinya itu underscore. Kalau sudah, kita langsung continue. Hostname-nya Debian. Kemudian domain name dikosongkan. Domain name kosongkan. Continue lagi. Root password. Nah, di sini
Root passwordnya itu adalah admin. Pastikan caps lock itu tidak hidup. Huruf kecil aja adminnya. Supaya tidak susah. Dan juga ketika penulisan password jangan menggunakan karakter yang aneh. A-nya diganti sama 4, kemudian memakai @ titik dan sebagainya, jangan. Yang mudah saja. Kalau sudah, ini tujuannya root password itu pada saat penulisan, pada saat mau login ke super user, passwordnya ini, admin. Kemudian continue. Passwordnya lagi, verifikasi. Admin. Continue. Nah, di sini full name, nama kalian. Nama kalian misalkan TKJ 2. Ya, kemudian continue. Username-nya kita gunakan yang sama saja. TKJ 2. Oke. Diminta untuk memasukkan password kembali. Admin. Supaya lebih mudah. Continue. Admin. Continue. Nah, di sini time zone, waktu. Kita gunakan yang Eastern saja. Nanti otomatis untuk masuknya. Oke. Oke, di sini lihat ke depan. Saya jelaskan sambil nunggu ini. Di sini GUID, use and read this. Kalau kamu sudah bisa yang manual, nyeting home, kemudian swap, extend 4, itu boleh menggunakan manual. Ya, karena kita masih awal, kita menggunakan yang otomatis saja. Jadi, GUID di sini akan disetting penyimpanannya, memorinya segala macam sama sistem secara otomatis. Gitu. Jadi kita pilih yang GUID. GUID ya, di enter. Kemudian ini pilih lagi, enter langsung. All file kita enter lagi. Nah, di sini finish. Tadi yang dikatakan kalau kita menggunakan manual, kita harus menyeting swap. Ya, di sini tidak pakai home. Extend 4. Itu harus disetting sama kita berapa giga. Ya, berapa mega swapnya. Begitu. Kalau sudah pilih, kalau sudah di ini langsung pilih finish. Enter langsung. Di sini ada pemberitahuan. Rate change to this. Apakah perubahan yang tadi kita yes atau no? Akan dirubah atau tidak? Kita pilih apa? Pilih apa? Pilih yes. Ya, kalau no berarti balik lagi ke yang tadi. Jadi kita pilih yes. Oke. Lihat ke depan. Saya sambil menunggu kita jelaskan yang lain. Di sini yang di bawah, kelihatan yang di bawah? Nah, di bawah ini tanda biru ini, tandanya itu ini sedang aktif. Kalau yang tidak aktif, abu seperti ini. Bisa membedakan? Ini hard disk sedang berjalan, DVD sedang berjalan. Kalau tidak berjalan, kalau tidak ada yang sedang digunakan, maka seperti ini, abu. Kemudian disk kalau sudah selesai, kita buang ISO-nya itu. Bukan buang dihapus, tapi disingkirkan. Ya, dilepas gitu. Jangan sampai di sini ada yang ke checklist. Jadi pastikan checklist ini tidak ada. Jadi kamu pilih sing. Bisa dipahami? Tuh. Kemudian
Sambil nunggu juga, kamu bisa menyeting jaringan di sini. Klik kanan, pengaturan jaringan. Nah, di sini. Jaringannya kita pilih adapter bridge. Kenapa kita pilih adapter bridge? Supaya antara VirtualBox dengan OS yang asli, yang ini, bisa komunikasi. Bisa komunikasi seperti apa? Bisa ngeping, bisa bagi file. Nah, jadi ini bagi file bisa gitu. Bisa saling ngeping, bisa saling komunikasi lah. Bisa dipahami? Kemudian namanya itu kita mau dikonekkannya lewat WiFi atau LAN card. Kalau menggunakan LAN card, di sini ada tulisan Realtek. Ini tandanya itu koneksi sama LAN card. LAN card itu yang mana? Kalau ini wireless, WiFi itu wireless. Kalau LAN card itu menggunakan kabel. Begitu. Bisa dipahami? Tuh. Kemudian tindak lanjutnya di sini mode permissionnya kamu izinkan semua. Supaya apa yang kita bagikan, apa yang kita sharingkan itu lebih mudah. Tidak ada permission, tidak ada minta pemberitahuan. Kalau sudah pilih oke. Adapternya itu bisa ditambah adapter 1, 2, 3. Ya, LAN card 1, 2, 3. Begitu. Kemudian change adapter. Di sini nanti di kalian pun sama ada di sana. VirtualBox host only network. Nah, ini VirtualBox host only networknya kamu aktifkan, enable kan. Disable itu mati, enable itu hidup. Oke, bisa dipahami? Supaya bisa komunikasi, ini harus di-enable kan. Ya. Kemudian IP-nya pun kamu harus diisi. Nah, harus diisi supaya bisa komunikasi. Sampai sini bisa dipahami? Oke, nanti ini untuk lebih jauhnya. Kemudian apa lagi? Yang ada di sini itu ini. Di sini ini kan tanda biru. Ini sedang biru juga. Ini biasanya kalau kita klik mouse itu ke tengah yang biru itu maka akan hilang. Jadi pahami? Ya. Tak gitu. Akan hilang. Maka nggak bakalan bisa kembali lagi biasanya kalau sudah aktif nih. Kita sedang edit. Tak. Mouse itu nggak bakalan bisa kembali lagi ke pinggir. Bagaimana caranya? Di sini ada pemberitahuannya. Tekan CTRL. Tekan CTRL, kemudian, nah ini ada perubahan nggak? Yang biru ini. Ya, ada perubahan, tekan CTRL, kemudian klik kanan. Klik kanan satu kali. Ya. Mau lihat? Jangan di sana. Klik kanan satu kali, maka ini akan berubah. Tunggu. Tek. Ya. Pokoknya ketika keluar di sini, ini akan berubah menjadi putih. Ya, kalau ini aktif, kalau kursornya tidak ada. Ya. Kalau pokoknya intinya pada saat kursornya tidak bisa dipindahkan, tidak bisa dipakai, kamu aktifkan, klik seperti tadi, CTRL, klik kanan. Oke. Siap. Kita lanjutkan dulu. Di sini ada scan DVD. Kita pilih yes.
Tunggu. Kita pilih no saja karena kita menggunakan ISO. Jesse. Kalau menggunakan DVD, yes, ya. Bisa dipahami. Kita pilih no. Ya. Nah, ini. Tadi DVD itu kalau menggunakan kaset, yes. Kalau tidak menggunakan kaset, no. Di sini network mineral ini kamu pilih yes. Oke. Okay. Yes. Unit statis. Oke, okay. FTP use. Langsung continue. Langsung continue aja. Yes, continue. Ketika ada kendala, misalkan ada yang salah, nah seperti ini, kamu back. Ini mudah-mudahan bisa berhasil nih. Kemarin yang belum berhasil siapa? Yang belum berhasil install? Yo. Yang belum berhasil install? Berhasil semua. Di sini survei, kamu pilih yes aja. Nah, di sini harus diperhatikan nih di sini. Di sini ada pemilihan. Jika menggunakan memorinya besar, itu boleh menggunakan desktop. Tapi jika memorinya kecil, kamu jangan menggunakan desktop. Hilangkan tanda bintangnya. Ya, hilangkan saja. Untuk menghilangkannya menggunakan spasi. Oke, udah hilang tuh. Kamu gunakan standar sistem utility saja. Bisa dipahami sampai sini? Kalau sudah dihilangkan desktopnya, kamu langsung continue. Tunggu sampai selesai. Oke, lihat ke depan. Udah muncul seperti ini. Kalau muncul record, kamu pilih yes. Kemudian enter device. Langsung enter. Continue langsung. Kalau muncul seperti ini, install complete, restart, continue. Mudah-mudahan berhasil nih.